Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat channel Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang ringan, entah itu masalah yang berat maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Senin, hari Selasa, sampai batas waktu hari Rabu ya. Untuk tanggalnya sendiri ya tanggal 12, tanggal 13 sampai batas waktu tanggal 14. Tetap masih di 3 hari ke depan, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga general reading. Artinya apa? Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu tidak tepat, apalagi tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat, karena ini kan general reading, energinya luas mengacak, kan seperti itu. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Maka kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat, juga lebih mengena. Oke ya. Untuk temanya sendiri ya, saya akan mengambil sebuah tema ya. Sekali lagi saya akan mengambil sebuah tema, situasi dan kondisimu saat ini seperti apakah. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, inilah situasi dan kondisimu. Nah, nanti kita akan bacakan seperti apakah situasi dan kondisi kalian untuk saat ini. Kira-kira seperti itu ya. Ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat untuk asmara Gemini dulu 3 hari ke depan. Gemini untuk asmara ya, kartu utama kalian muncul petunjuk 7 tumbuhan koin. Seseorang sedang memandang 7 tumbuhan koin. Dikonfirmasi sama kartu
King of Pentacles. Ya, ini ada raja duduk sedang memegang koin sama tongkat ini. Ini kalau saya tangkap ya, untuk sahabat Gemini ya tentang asmara. Ini kenapa ya? Di sini kelihatannya banyak dari kalian ini ya. Tidak, bukan berarti semua Gemini tidak, komunitas terbesar Gemini ya. Ini kelihatannya rata-rata bahwa kalian adanya suatu pemikiran di sini, bahwa kalian adanya suatu renungan di sini. Kenapa saya mengatakan ada suatu pemikiran, ada suatu renungan di sini? Ya karena memang apa ya, masalah asmara yang kalian hadapi ini mungkin ada perubahan gitu loh. Yang mungkin dulu ataupun kemarin sempat stabil, tiba-tiba sudah tidak stabil lagi di sini. Nah, gitu loh. Karena di sini tergambarkan adanya suatu renungan bahwa kalian itu ingin adanya suatu kestabilan itu kembali sama kalian, entah secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Itu kelihatannya kalian menginginkan itu gitu loh. Makanya tergambarkan banyak dari sahabat Gemini ini yang adanya renungan, adanya suatu angan-angan, ada suatu pemikiran kapan bisa stabil. Seperti itu. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles. Nah, di sini saya rasa untuk sahabat Gemini ya jangan terlalu khawatir, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu takut-takut amat di sini gitu. Karena apa? Karena saya menangkap di sini secara kartu ya, ini masih terlihat cukup baik kok gitu loh tentang asmara kalian. Asalkan satu ya, dimana kalian ketika merasakan sudah ada sebuah perubahan yang dulunya stabil tidak stabil, kalian mau merubah. Artinya apa? Artinya mau memperjuangkan. Insya Allah di sini akan kembali. Nah, karena kode ini ataupun petunjuk King of Pentacles ini adanya suatu kemakmuran, adanya suatu keberhasilan, adanya suatu pencapaian dan membuat kalian senang, membuat kalian bahagia, yaitu tadi loh. Harus tetap adanya suatu perjuangan asmara kalian. Karena saya menangkap di sini seperti ada yang apa ya? Ini ada energi yang masuk seperti ada suatu yang berhubungan dengan suatu materi di sini yang membuat tidak stabil. Sekali lagi yang membuat tidak stabil ini kelihatannya apa ya, yang berhubungan sama materi, sama keuangan. Makanya saya tadi mengatakan perjuangkan itu. Ketika kalian masih berharap sama pasangan kalian, kan seperti itu pilihannya. Perjuangkan, tidak masalah. Nah, gitu loh. Maka dengan perjuangan tersebut di sini tidak menutup kemungkinan yang semula ada konflik ini akan membaik, akan damai lagi di sini. Kira-kira di situ ya. Lanjut dulu di masalah pekerjaan ataupun karir. Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk Wheel of Fortune ya. Perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Dikonfirmasi sama kartu Ace of One. Ace of One, tangan keluar dari awan memegang tongkat. Kalau saya tangkap energi dari sahabat Gemini, masalah pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kelihatannya bagus ya, gitu. Dalam arti masalah pencapaian pekerjaan ataupun masalah pencapaian karir di sini kelihatannya bagus gitu. Ada roda-roda keberuntungan yang sedang mendekati sama kalian. Ya, ada suatu Dewi Fortuna yang mendekati kalian. Gitu. Ya bisa saja kalian sedang terbantukan oleh semesta di sini. Ya syukuri saja nih nasib baik Gemini di sini. Gitu. Cuman meskipun di sini tergambarkan bagus ya, akan adanya suatu pencapaian plus adanya suatu bantuan dari semesta, tetap apapun itu ya, meskipun ini sinyalnya bagus, kalian harus apa? Ini kan muncul petunjuk As of Wands, artinya apa? Artinya di sini ya kalian harus mau istilahnya itu menjemput gitu loh, mau berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Nah kan seperti itu, tidak bisa ketika ini kartu ini petunjuknya baik terus kalian santai ya, apalagi terhantam masalah terus santai, saya santai aja, ini muncul kartu Wheel of Fortune, jadi tidak begitu juga sobat, tidak bisa begitu gitu. Tetap harus ada suatu penjemputan. Nah, di sini tetap ada suatu usaha-usaha di sini. Makanya ketika di sini kalian ingin mendapatkan sebuah keberhasilan yang maksimal, contoh pencapaian target yang lebih besar, terwujudnya harapan impian, kalian harus berani apa? Harus berani mau menggunakan pemikiran kalian di sini. Gitu. Harus bisa mengolah pemikiran kalian, munculkan ide-ide kreatif di sini, munculkan solusi-solusi baru di sini. Ini nanti akan bagus.
ketemunya ini akan nanti akan bagus gitu loh. Di samping kalian mendapatkan suatu bantuan dari semesta ya, seperti yang saya jelaskan tadi, plus kalian ada usaha keras, tetap ada suatu perjuangan. Ini tidak menutup kemungkinan luar biasa akan pencapaian Gemini di sini. Asalkan jangan menyerah, asalkan kita tidak malas, kan seperti itu. Ini akan ada suatu pencapaian yang luar biasa di sini. Tetap istilahnya itu tetap berjuang, tetap kita berkreatif lah seperti itu. Ini akan bagus luar biasa di sini ya. Ada sebuah peningkatan, ada sebuah perubahan yang luar biasa di sini. Bisa ini perubahan yang sangat drastis di sini. Seperti itu ya Gemini ya. Harus semangat Gemini gitu loh. Mumpung kalian dibantu sama Wheel of Fortune gitu loh. Harus semangat. Ya. Karena apapun juga ini akan bagus kok ya. Masalah keuangan ya ataupun masalah kerezekian. Gemini kartu utama kalian muncul petunjuk Knight of Cup, ini kartu utama. Prajurit naik kuda membawa cup. Konfirmasi sama kartu 5 koin, 5 pentacles ya. Itu ada 5 koin ya, seperti berada di dalam ruangan ataupun di belakang kaca sama orang yang sedang membawa tongkat sama ada satu perempuan ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari sahabat Gemini tentang keuangannya. Di sini kelihatannya kalau masalah keuangan sih sahabat Gemini mungkin sedang lagi diuji ya di sini gitu. Artinya apa? Artinya mungkin masih adanya suatu kekurang lancaran di sini. Alias apa? Alias masih banyak hambatan, masih banyak sendatan beda seperti yang dulu ataupun beda seperti yang kemarin di sini Gemini. Karena saya menangkap di sini sebetulnya apa ya? Gemini ini mempunyai suatu apa ya? Mempunyai suatu pemikiran bagaimana langkah ke depan di sini. Ini menggambarkan kan bahwa kalian itu sudah merasakan mengenai keuangan kalian. Ya. Kok semakin hari semakin sulit kan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kalian di sini apa ya? Kalau saya menangkap sih sudah mempunyai langkah ke depan, sudah mempunyai pemikiran bagaimana langkah selanjutnya agar bisa kembali stabil di sini. Nah, saran saya ketika kalian sudah merasakan memang adanya suatu hal yang kurang baik di dalam faktor keuangan, mungkin banyak sendatannya, rezeki yang masuk itu kecil, ketika datang rezeki besar pun itu cepat habis. Nah, ketika kalian sudah merasakan itu, cepat antisipasi karena di sini melambangkan apa? Melambangkan bahwa kalian sudah punya langkah, cuman kurang bisa segera menjalankan di sini. Nah, terkesan mungkin kalian pending di sini. Nah, maksud saya kan ketika sudah merasakan kesulitan ya segera bergerak gitu loh. Jangan terkesan lamban. Nah, seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan di sini masalah keuangan Gemini sedang lagi bermasalah dan harus bergerak cepat di sini. Karena jelas kalian dikonfirmasi sama kartu 5 koin. Gitu. Artinya apa? Artinya sih bisa dikatakan kalau masalah keberuntungan keuangan ya sebetulnya Gemini itu bagus ya, masalah keuangan, masalah segi materi. Banyak keberuntungan, banyak oke. Ya cuman apa ya, seperti terhalang sebuah dinding gitu. Ya sama seperti koin ini gitu loh. Mana mungkin bisa menembus karena ada suatu kaca di situ sama. Mana mungkin rezeki ataupun hoki, keberuntungan apapun secara materi, secara keuangan, mana mungkin akan bisa masuk di dalam kehidupan kalian. Ketika kalian ada suatu dinding penghalang. Kenapa saya mengatakan kalian masih ada suatu dinding penghalang sobat? Ini jelas gitu. Bahwa keuangan kalian itu ibaratnya apa ya? Orang berjalan itu tidak bisa lancar di sini. Tertati-tati. Ini kan seseorang membawa tongkat gitu. Jadi masih belum bisa lancar kalian di sini. Maka dari itu kartu 5 koin ini memberikan sebuah pesan, jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah arah kalian di sini. Sikapi itu dengan energi rasa. Karena jelas masalah yang terjadi, halangan yang membuat menjadikan banyak hambatan tentang keuangan di sini memang di luar logika. Ada suatu energi black magic lah, tepatnya seperti itu. Beda sama yang dulu ataupun kemarin di sini. Meskipun tidak semua ya. Yang jelas ada suatu energi yang masuk yang mengatakan bahwa sahabat Gemini ada yang terkena tembakan black magic di sini. Harus disikapi dengan energi rasa. Sebetulnya banyak keberuntungan Gemini karena tertahan gitu loh.
Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Setelah saya deteksi secara penerawangan ya, situasi dan kondisi yang saat ini kalian rasakan ataupun yang sedang terjadi lah. Ya. Untuk seputar asmara di sini Gemini bisa dikatakan 50-50 ya. Ada sebagian Gemini yang diuntungkan ini di 3 hari ke depan. Entah Seninnya, entah Selasa, entah Rabu. Ketika kalian ada masalah apapun itu ya, asalkan mau memperjuangkan itu akan terselesaikan kok. Gitu. Itu di 3 hari ke depan. Nah, yang 50% satunya lagi, di sini Gemini kelihatannya masih kesulitan. Ya mungkin dulu ataupun kemarin sempat ada masalah, bisa saja di 3 hari ke depan entah Senin, entah Rabu, entah Kamis, ini belum bisa terselesaikan gitu loh. Belum bisa terselesaikan di sini. Jadi energi masih terbilang cukup stuck ya. Kenapa belum terselesaikan? Karena di situ ada suatu energi black magic yang menutup kalian gitu loh. Apakah Gemini tertembak di masalah asmara? Tidak, gitu loh. Di masalah apa? Kok membuat aura Gemini tertutup? Sedangkan di masalah asmara tidak terdeteksi secara petunjuk. Saya tidak ada suatu petunjuk kalian tertembak di faktor asmara, tetapi ada yang lain. Nanti kita bahas kan seperti itu. Jadi yang jelas Gemini bisa saja di 3 hari ke depan ada yang mendapatkan sebuah keberuntungan di sini. Artinya ketika kalian ada konflik, ada masalah, itu akan pulih. Ya. Apapun masalahnya di situ, entah secara materi, keuangan di situ yang jelas akan pulih, akan damai lagi di sini. Ada kebahagiaan lagi buat kalian. Nah, yang 50% ini masih tertahan stuck karena masih ada suatu tembakan black magic yang itu harus kalian netral. Nanti kita bahas ya. Oke, lanjut dulu. Kalau faktor pekerjaan ataupun karir ya, insya Allah di sini Gemini bagus ya, dan tak terbantahkan di sini. Akan ada hal-hal mengejutkan, akan ada suatu hal keberuntungan yang menghantam kalian di faktor pekerjaan ataupun karir. Kira-kira seperti itu. Jadi ini komunitas terbesar. Sering saya memberikan contoh kan. Misal ada 100 orang yang mempunyai zodiak Gemini. Ini contoh. Yang 85 orang ini akan ada suatu keberuntungan. Nah, yang sisanya, yang sebagian kecil, yang komunitas terkecil ini masih banyak hambatan. Karena reaksi dari adanya suatu black magic tersebut gitu. Jadi berpengaruh ini sama yang sama yang sebagian kecil saja. Nah, makanya saya sering mengatakan apapun yang terjadi ya kalian sendiri yang meresonetkan. Kan kira-kira seperti itu. Ya mudah cara meresonetkan resonate atau tidak. Contoh, misalkan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, ada perkembangan tidak? Nah, di masalah pekerjaan kalian, di masalah asmara kalian. Ya, akan seperti itu. Ketika itu ada perkembangan, ya berarti apa? Di situ kalian apa ya akan diuntungkan termasuk komunitas terbesar seperti yang sudah saya katakan barusan di masalah pekerjaan kan seperti itu. Nah ketika kalian di 3 hari ke depan entah Seninnya entah Selasa entah Rabu ini banyak masalah banyak problem ataupun mungkin dulu ataupun kemarin ini kurang lancar banyak hambatan tentang pekerjaan ataupun karir bahkan sampai di 3 hari ke depan belum terselesaikan masalah itu masih ada keterpurukan sulit bangkit ya berarti kalian masuk komunitas terkecil. Itu aja istilahnya cara untuk merasakan apakah kita ini masuk komunitas terbesar atau terkecil yang dirugikan atau tidak di sini. Kan seperti itu. Sekali lagi ketika kalian diuntungkan ya berarti kalian masuk komunitas terbesar. Bisa saja dulu kalian mungkin pernah ada suatu penetralan. Gitu. Entah pernah kalian netralkan sendiri, entah bantuan sama orang lain, entah bantuan sama saya di sini. Ini akan bagus reaksinya. Sekali lagi komunitas terbesar akan diuntungkan, insya Allah tak terbantahkan. Akan ada sebuah kejutan, akan ada sebuah perubahan, nah meskipun tidak terlalu naik ya, yang jelas ada perubahan, kan tidak masalah. Daripada stuck, apalagi daripada menurun. Seperti itu ya. Kalau masalah keuangan ataupun kerezekian ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya,
Di sini situasi dan kondisi untuk masalah keuangan kalian kelihatannya di 3 hari ke depan apa ya, bisa dikatakan Gemini sebagian kecil ya yang diuntungkan ya di sini Gemini gitu. Jadi sekali lagi nih, kalian diuntungkan komunitas terkecil. Jadi komunitas terbesar rata-rata ini Gemini tertembak di faktor keuangan. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini larinya bisa di asmara. Makanya saya tadi bilang asmara kalian yang 50% ini kacau. Karena kalian tertembak di faktor keuangan. Ada yang lari di asmara, sebagian juga ada yang lari yang di pekerjaan. Nah, seperti itu. Kalau kalau saya deteksi tadi di masalah pekerjaan, di masalah asmara, apalagi di masalah pekerjaan ini sebetulnya tidak ada. Nah, kenapa kok di asmara ada yang kurang diuntungkan? Sama intinya di pekerjaan ataupun karir kok ada yang diuntungkan meskipun sebagian kecil. Ya memang reaksinya dari sini. Nah, seperti itu. Jadi untuk masalah apa ya sendatan kerezekian itu saya rasa Gemini harus segera ditangani gitu loh, jangan disepelekan, nanti akan merambat kemana-mana seperti itu ya. Ketika apalagi kalian sudah apa ya, mungkin sudah merasakan di sini, oh ini kok di luar logika ya, segera selesaikan, segera di netral. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk sahabat Gemini ya, biar tidak terjadi keterpendingan di sini, karena sangat disayangkan tuh. Sebetulnya Gemini banyak keberuntungan, banyak hoki, khususnya di 3 hari ke depan. Nah ini kenapa kok kesulitan di sini? Bisa saja ada pengancelan, ada pembatalan, ada apa istilahnya itu mundur lah. Kalian dijanjikan keuangan terus mundur gitu loh. Seperti itu. Karena memang rezeki kalian terhalang di sini. Ada orang yang tidak suka sama kalian. Seperti itu ya untuk sahabat Gemini ya. Jadi sikapi dengan kejernihan sama kepekaan energi rasa ataupun batinia kalian. Nanti akan bisa ketemu solusinya. Biar ada suatu tatanan, biar ada suatu langkah baik di jenjang berikutnya. Kan seperti itu sobat. Oke ya, sudah saya bacakan semua, sudah saya informasikan. Untuk sahabat Gemini ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri aminan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, ya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya, sikapi dengan bijaksana sobat, karena ini kan general gitu loh. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dalam masalah dan kalian sudah mengetahui, merasakan ini di luar logika, ya jangan dibiarkan gitu loh, biar tidak habis-habisan, biar tidak dirugikan secara besar secara materi di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kan sudah banyak yang konsultasi yang dirugikan secara materi dan lain-lain di sini. Ya, ya awalnya sih ada suatu pembiaran, mereka sudah merasakan terus dibiarkan gitu. Tidak bisa energi positif, energi negatif atau black magic. Kita sudah merasakan, kita biarkan, tidak bisa, ini akan semakin mengacaukan, tidak akan pernah habis di sini, kecuali energinya diputus, dinetralkan, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ini? Kan di luar logika yang mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat. Nah, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada sebuah perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri yang lebih baik. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sahabat Gemini harus tetap semangat ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.